Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Iya, dialog interaktif kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk edisi Jumat 9 Oktober 2020 bersama Wakil Ketua DPRD Sumeneb, Pak Indra Wahyudi. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam, Mbak Ani. Ya, tetap sehat, semangat Pak, pagi. Alhamdulillah sehat. Oke, baik Pak Indra, ini bagaimana legislatif menyikapi tuntutan mahasiswa yang menolak Undang-Undang Omnibus Law, Pak? Iya, pertama yang perlu saya jelaskan itu bahwa RUU Omnibus Law Cipta Kerja atau yang kemudian disahkan menjadi undang-undang itu adalah merupakan produk dari pemerintah pusat dan DPR RI, kan begitu. Kalau kemudian tadi itu ditanya bagaimana semangatnya, lalu kemudian mahasiswa melakukan aksi yang begitu luar biasa dengan segenap elemen masyarakat yang ada di daerah-daerah misalnya, menolak terhadap keputusan itu, maka saya mengapresiasi gitu. Apalagi kami sebagai fraksi Demokrat justru semangatnya sama dengan keputusan fraksi yang ada di DPR RI, seperti itu. Karena kan yang menolak itu kan ada dua fraksi, Pak. Jadi pertama itu fraksi Demokrat, kemudian yang kedua adalah fraksi PKS. Jadi kalau ditanya semangat itu ya seluruh elemen yang ada di DPRD kabupaten kota, khususnya fraksi Demokrat, pasti juga sama semangatnya dengan semangat dan keinginan masyarakat seperti itu. Oke. Ini untuk pembentukan undang-undang, Pak, menjadi otoritas DPR RI dan juga pemerintah pusat ya. Nah, ketika di daerah terjadi gejolak, bahkan mendatangi DPRD meminta supaya Undang-Undang Omnibus Law itu dianulir, langkah apa nih Pak Indra yang bisa dilakukan DPRD Sumeneb untuk mengakomodir tuntutan tersebut, Pak? Iya, kalau kemudian kita yang nggak bisa menganulir, saya pikir tidak ya, karena produk ini merupakan produk yang final antara pemerintah pusat dengan DPR RI. Tapi opsi-opsi yang kemudian disampaikan dalam aksi orasi dan unjuk rasa kemarin itu juga menjadi opsi yang bisa kita lakukan secara tertulis, misalnya dengan beberapa fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Sumeneb, misalnya kan kita menyatakan kesepakatan secara bersama untuk kemudian melakukan penolakan, dan saat itu kemudian kita kirimkan kepada pemerintah dan juga DPR RI, kan gitu kan harusnya. Opsinya yang perlu kita bangun seperti itu. Makanya yang perlu dilakukan oleh teman-teman mahasiswa itu salah satunya adalah kita bikin petisi misalnya, petisi penolakan bersama. Tinggal kita lihat nanti komitmen mana kira-kira fraksi yang ada di DPRD Sumeneb, kan seperti itu. Kan? Kalau Demokrat dengan PKS pasti akan sejalan, Mbak, dengan keputusan yang ada di pusat seperti itu. Tinggal fraksi-fraksi yang lain ini. Dan saya pikir di daerah ya, sejauh yang kemudian saya simak, baik video-video yang dikirim oleh teman-teman dari DPRD Kabupaten Kota di luar Sumeneb gitu kan ya, yang dikirim ke saya. Ternyata tidak hanya fraksi Demokrat dengan PKS yang menolak, bahwa kemudian juga ternyata ada fraksi Gerindra, ada fraksi P3, bahkan fraksi Nasdem itu juga serta melakukan penolakan seperti itu. Makanya di Sumeneb kemarin itu aksinya ini kan penyampaian aspirasi kan begitu, tapi belum sampai kemudian pembuatan petisi lah. Kalaupun misalnya nanti ada aksi serupa, misalnya terkait dengan pembuatan petisi penolakan bersama, maka nanti perlu dibangun komitmen bersama oleh teman-teman legislatif gitu. Dan fraksi Demokrat dalam hal ini tentu juga sebanding dan dan sejalan dengan keputusan fraksi di DPR RI dari fraksi Demokrat begitu. Oke. Pak Indra, menurut Bapak secara pribadi nih Pak, sebagai wakil rakyat, bagaimana nih mencermati poin-poin dalam Undang-Undang Omnibus Law sehingga banyak penolakan begitu Pak? Iya, kalau saya pribadi Pak, kan kita kan belum kemudian membaca secara final begitu Pak ya, karena dinamika ini terjadi pro dan kontra itu hal yang biasa kan seperti itu. Tetapi sekali lagi keputusan pengesahan RUU menjadi undang-undang itu juga bagian dari keputusan politik. Lalu kemudian saya secara pribadi dan mungkin juga sama fraksi Demokrat tentu juga sejalan dengan keputusan fraksi Demokrat. Salah satunya adalah bahwa undang-undang tersebut gitu kan tidak memiliki nilai urgensi dan kepentingan memaksa di tengah krisis pandemi ini. Nah, ini salah satu poin pokok, dan saya pikir memang benar kalau semangat pemerintah dari awal itu adalah semangatnya keinginan besar untuk menekan angka pandemi COVID ini, yang mestinya jangan
memutuskan satu keputusan yang sekiranya memantik adanya reaksi dan unjuk rasa dari masyarakat. Kan percuma kan semangat pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah menekan angka COVID, dilarang berkerumun, kan begitu. Dengan aksi yang begini ini kan semua orang sudah berkerumun, gitu kan ya. Tidak hanya sekedar berkerumun, bahkan mohon maaf ini, tidak terjadi bentrokan, banyak fasilitas negara, fasilitas kantor yang kemudian juga ikut dirusak. Makanya kan saya menginginkan ini tidak terjadi di Kabupaten Sumeneb. Dan alhamdulillah dengan aksi kemarin itu berjalan lancar, kondusif, dan saya berterima kasih kepada adik-adik mahasiswa dan segenap elemen masyarakat yang kemudian melakukan aksi unjuk rasa kemarin di DPRD dengan tertib begitu, Mbak. Jadi sekali lagi kalau ditanya poin pentingnya yaitu salah satunya begitu. Kemudian yang kedua, ini sebagaimana pandangan fraksi Demokrat yang kemudian juga disampaikan kepada kami, fraksi di DPRD Kabupaten Kota, bahwa besarnya implikasi dari perubahan undang-undang sekaligus yang kita sebut Omnibus Law, RUU Cipta Kerja, ini perlu dicermati dengan hati-hati dan lebih mendalam, terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, begitu. Belum lagi nanti poin ketiganya ini banyak ya berpotensi meminggirkan hak-hak dan kepentingan kaum pekerja di negeri kita. Yang pasti RUU yang kemudian disahkan menjadi undang-undang itu memang yang lebih paham itu adalah teman-teman yang ada di DPRD. Tetapi bukan berarti kemudian kami DPRD ini menafikan segala kontekstual yang berbentuk dari itu gitu. Nanti kita juga akan perlu mempelajari itu semua seperti itu. Oke, Pak Indra, dalam setiap pembahasan peraturan di legislatif nih Pak, tentu melalui proses kajian dan juga uji publik ya, sehingga aturan atau perundang-undangan yang dibuat itu bisa mengakomodir kepentingan dari publik. Nah, untuk undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini Pak, bagaimana Pak Indra melihatnya kaitannya dengan uji publik tersebut? Saya kira masih belum ini Mbak ya, karena sekali lagi sikap Demokrat salah satunya ya ini. Jadi melihat bahwa Partai Demokrat itu dalam proses tahapan pembahasannya itu ternyata tidak melibatkan elemen masyarakat. Jadi dalam proses pembahasannya ini kan mestinya kan seperti kita di DPRD, ya kan ya. DPRD ini kan ada usul prakarsa kan gitu kan, raperda kan gitu kan, kemudian kita bahas menjadi produk perda seperti itu. Dan maka dalam proses pembahasannya itu pasti kita juga melibatkan elemen masyarakat, baik dari LSM misalnya kan, atau masyarakat yang berkaitan langsung dengan produk itu. Kadang-kadang misalnya kita ingin memproduk berkaitan dengan perda kepariwisataan misalnya, maka pelaku-pelaku pariwisata itu kita undang seperti itu. Nah, makanya fraksi Demokrat salah satu poin menolak itu terkait dengan alasan bahwa undang-undang tersebut dianggap cacat substansi karena prosedur pembahasannya itu dianggap kurang transparan, kurang akuntabel, serta kurang melibatkan elemen masyarakat, baik pekerja dan jaringan civil society itu, gitu loh Mbak. Oke, Pak Indra, ketika banyak proses dan penolakan nih Pak, jalur apa yang bisa ditempuh oleh masyarakat supaya tuntutannya itu dipenuhi secara konstitusi? Pertama, saya tidak hanya sekedar mewakili fraksi Demokrat saja, tetapi karena munculnya produk undang-undang itu kemudian menuai gejolak dan penolakan itu masif di beberapa daerah, maka tentu saya berharap pemerintah pusat melalui presiden tentunya juga bisa menerbitkan perpu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ya mari kita perlu diuji gitu kan ya di MK gitu, karena kan yang namanya undang-undang ini kan sudah final gitu kan ya. Kecuali misalnya pemerintah ya katakanlah berbesar hati untuk kemudian menganulir UU ini dengan perpu kan begitu. Jadi misalnya kalau misalnya memang pemerintah pusat Bapak Presiden dalam hal ini tidak menerbitkan perpu, ya mungkin salah satu opsi terakhir adalah kita uji materikan dan kan begitu. Begitu. Sekali lagi memang saya berharap kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Sumeneb, tetap jaga kondisi kita. Silakan kita aksi gitu kan ya, karena aksi ini kan tidak dilarang. Kita bisa berorasi, bisa menyampaikan aspirasi ke DPRD. Cuma sekali lagi saya berharap tetap tertib seperti itu. Dan saya sampaikan apresiasi Mbak yang setinggi-tingginya kepada teman-teman mahasiswa yang dengan aksi kemarin dan unjuk rasa kemarin itu menjadi contoh yang baik tentu untuk kabupaten kota yang ada di Indonesia seperti itu Mbak. Oke, baik, terima kasih atas waktunya pagi ini Pak Indra Wahyudi, Wakil Ketua DPRD Sumeneb. Tetap sehat semangat Pak Indra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.